wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Setiap orang pasti ingin hidupnya mengharapkan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Itu yang harus kita dapatkan. Akan tetapi sedikit sekali orang yang mengejar kesuksesan akhirat, dunia akhirat, yang dikejar hanya kesuksesan dunia. Maka hidupnya tidak seimbang. Nah, supaya kita bisa seimbang, bagaimana dunia sukses, akhirat juga sukses. Artinya akhirat selamat. Bukan dunianya saja yang sukses berhasil, tapi akhiratnya tidak berhasil, tidak selamat. Ini yang sangat penting. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quranul Karim Allah mengajarkan 10 rahasia untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat, atau dengan kata lain 10 kunci kesuksesan untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Mana yang pertama dalam ayat ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah jelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, dan sembahlah Allah. Ini kalau orang dia ibadahnya tekun, ibadahnya istiqomah, maka insyaallah dia akan meraih kesuksesan. Tapi dari itu saja belum cukup, kata Allah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsan. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kedua orang ibu bapa, baik ibu bapa kandung maupun orang tua mertua. Jangan kebalikannya. Dengan mertua baik, dengan ibu kandung tidak baik. Dengan mertua tidak baik, dengan ibu kandung baik. Nah, ini yang salah. Justru yang benar bagaimana? Dengan mertua baik, dengan ibu kandung juga baik, karena tidak ada perbedaan. Kemudian setelah itu yang ketiga kepada siapa? Kepada karib kerabat. Karib kerabat ini saudara dekat kita, baik itu saudara dari istri maupun saudara dari kita. Jangan mentang-mentang dia saudara istri yang ekonominya, status sosialnya di bawah kita membeda-bedakan. Ini yang salah. Yang keempat kepada siapa? Anak-anak yatim. Nah, dengan anak-anak yatim kita juga harus berbuat baik. Arti berbuat baik di sini bukan sekedar kasihan, tapi bagaimana kita jadikan, kita didik anak yatim itu supaya dia terangkat harkat martabatnya. Kemudian yang selanjutnya kelima kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Nah, ini kepada orang miskin kita juga harus mengangkat harkat martabatnya. Makanya kalau sekarang ada misalnya kita mau menolong orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya, jangan hanya kita tolong dari segi materi saja, tapi dari segi ibadah juga harus kita perhatikan. Contohnya bagaimana? Yang tidak bisa ngaji, kita ajarkan ngaji. Ini. Kemudian setelah itu kepada siapa lagi? Tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat ini kita harus menjalin hubungan baik. Dan tetangga yang jauh. Kemudian setelah itu, setelah tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, kepada siapa lagi? Teman sejawat. Yang ketujuh tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Kemudian setelah teman sejawat, siapa lagi? Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil itu? Orang yang berjuang di jalan Allah, para mardhab, para asatid, ya, dan yang lain sebagainya. Termasuk juga orang-orang yang menolong agama Allah dengan cara apapun. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hamba sahayamu. Siapa hamba sahaya yang kamu miliki itu? Budak. Kalau sekarang budak sudah tidak ada, maka sekarang siapa orang yang ikut kita 24 jam? Para pembantu misalnya. Loh, kan kita sudah gaji, apa yang harus kita perhatikan? Ibadahnya. Jangan mentang-mentang dia pembantu kita nggak sholat, kita diemin saja.
Jangan mentang-mentang dia seorang pembantu, dia nggak bisa ngaji, kita diamin saja. Ini salah. Kemudian kata Allah dalam ayat ini Allah jelaskan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Siapa mereka itu kata Allah? Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Kemudian kata Allah, dan kami kata Allah telah menyediakan kepada orang-orang yang kafir itu siksa yang menghinakan, azab. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, orang yang kikir adalah orang yang menyembunyikan karunia yang telah Allah berikan. Dan bukan hanya saja tadi Allah tegaskan bahwa Allah menyediakan juga bagi orang-orang yang kafir tadi, orang-orang yang kikir tadi, orang-orang yang sombong tadi, orang-orang yang tidak mau menjadi hubungan baik kepada dua orang tua itu apa? Siksa yang amat menghinakan. Bagaimana bentuk siksanya? Hidupnya dia tidak bahagia. Meskipun dia seorang yang kaya raya, karena dengan orang tua kurang baik, dengan saudara kurang baik, maka hidupnya tidak akan berkah. Hanya dilihat segi kacamata fisik saja, tapi dia dalam segi akhirat dia tidak akan berkah dan dunianya dia akan sengsara. Hadirin dirahmati Allah, mungkin ini dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita doakan kepada para jemaah Masjid Nurul Ikhlas, mudah-mudahan Allah akan angkat martabatnya. Mudah-mudahan seluruh pengurusnya, seluruh jemaahnya menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Amin. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari diri saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun. Bila itu hidayah. Assalamualaikum